Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati dalam pembelajaran matematika wajib kali ini untuk materi kelas 10. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang aturan sinus, yaitu salah satu rumus segitiga dalam trigonometri. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya, yaitu tentang aturan sinus. Perhatikan dengan baik ya. Di sini Ibu mempunyai sebuah segitiga, di mana segitiga itu Ibu beri nama ABC. Segitiga ini adalah segitiga sembarang, di mana BC posisinya berada di depan sudut A, sehingga kita namakan atau kita notasikan dengan A kecil. AC berada di depan sudut B, sehingga kita beri nama B kecil. Dan sisi AB berada di depan sudut C, maka kita beri nama C kecil. Masih ingat konsep sin demi kosami tandesa ya? Nah, ingat konsep itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi di sini kita akan coba gunakan konsep itu. Tapi karena ini dianya adalah segitiga sembarang, maka kita buat terlebih dahulu sudut siku-sikunya. Kita tarik garis dari titik C sampai memotong AB siku-siku. Nah, seperti ini ya. Ini perpotongannya kita beri nama titik D, sehingga sudut D ini adalah sudut yang siku-siku. Perhatikan segitiga ADC. Ini ADC. Ini adalah segitiga siku-siku ya, di mana siku-sikunya adalah di D. Dengan menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku, maka untuk sudut A, yaitu terkait dengan sinus, kita bisa tuliskan dengan sinus A itu adalah depan per miring. Maka bisa kita tuliskan dengan sin A sama dengan X per B. Dari sini kita bisa olah nilai X-nya sama dengan B kali sin A. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Sekarang kita lanjutkan, perhatikan segitiga CDB. CDB. Siku-sikunya masih di D ya. Kita fokus ke sudut B. Kita tentukan nilai sinusnya. Sin B itu adalah depan per miring, sehingga bisa dituliskan sin B sama dengan X per A. Dari sini kita akan ubah lagi seperti tadi persamaan pertama, yaitu A-nya kita pindah ruas, maka diperoleh X sama dengan A kali sin B. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Sekarang kalian coba perhatikan, antara persamaan pertama dan persamaan kedua, ini sama-sama X ya ternyata. Sehingga bisa kita tuliskan, dari persamaan 1 dan 2, diperoleh A sin B, ini X ya, sama dengan, karena sama-sama X, sama dengan B sin A. Dari bentuk ini, sekarang kita satukan yang A dengan A, B dengan B. Maka, sin A ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, sin B-nya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Sekarang, kita lanjutkan ke bentuk berikutnya. Masih dengan segitiga yang sama, kita hilangkan dulu panjang X-nya ini ya. Nah, sekarang kita tarik garis dari titik A sampai memotong BC. Titik perpotongannya kita tuliskan dengan E. Jelas di sini siku-siku. Sisi AE-nya kita misalkan dengan Y ya. Sekarang perhatikan segitiga CEA. CEA, ingat siku-sikunya di E. Sin C yaitu depan per miring, depannya sudut C berarti Y, miringnya adalah B. Maka diperoleh seperti ini, sehingga nilai Y-nya bisa kita tuliskan dengan B kali sin C. Ini kita anggap persamaan 3. Lanjut, perhatikan segitiga AEB. Ini AEB, siku-siku di E, maka sin B sama dengan depan per miring, yaitu Y per C. Maka Y bisa dituliskan dengan C kali sin B.
Ini kita anggap sebagai persamaan 4. Nah, karena di sini sama-sama Y ya, sehingga persamaan 3 dan 4 bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. B kali sin C sama dengan C kali sin B. Sehingga diperoleh B per sin B sama dengan C per sin C. Baik, penjelasan tadi itu merupakan proses bagaimana ditemukannya aturan sinus. Adapun aturan sinus yang dimaksud adalah ketika terdapat sebuah segitiga sembarang, misal ABC, di mana A kecil itu adalah sisi di depan sudut A, B kecil adalah sisi di depan sudut B, C kecil adalah sisi di depan sudut C, maka diperoleh aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Bisa kita tuliskan aturan sinus seperti ini. Nah, ini aturan sinusnya. Namun kalau dalam permasalahan kita hanya menggunakan 2 saja ya, sesuai dengan kebutuhannya. Misal bisa juga A per sin A sama dengan B per sin B. Atau bisa juga A per sin A sama dengan C per sin C. Atau B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kapan si aturan sinus ini digunakan? Aturan sinus ini dapat digunakan ketika permasalahan yang kita hadapi memenuhi syarat seperti ini. Jika diketahui 2 sisi suatu segitiga dan 1 sudut yang terkait dengan sisi yang diketahui. Misal gini, sisi A, sisi B diketahui dan sudut B-nya diketahui. Nah, maka itu bisa kita terapkan menggunakan aturan sinus. Atau bisa juga ketika kita menemukan permasalahan yang diketahui 2 sudut dari suatu segitiga dan 1 sisi yang terkait dengan sudut yang diketahui. Misal, sudut C dan sudut A-nya diketahui. Berarti sisi C-nya atau sisi A itu dalam soal tersebut harus diketahui juga. Itu kurang lebih bunyi dari aturan sinus dan juga kapan kita bisa memakai aturan sinus tersebut. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama. Pada segitiga ABC diketahui BC sama dengan 8 cm, AC sama dengan 4 akar 2 cm, dan sudut A sama dengan 45 derajat. Untuk mengetahui apakah ini memenuhi syarat untuk aturan sinus atau tidak, kita bisa lihat seperti ini. BC itu berarti sama aja dengan sisi A. A kecil ya. Kenapa? BC, segitiga kan ABC. Yang belum ada huruf apa? Huruf A. Berarti ini adalah sisi A. AC berarti sisi apa? AC ini sama saja dengan sisi B kecil. Padahal di sini yang diketahui adalah sudut A. Terkait nggak dengan yang diketahui? Oh, terkait dengan yang ini. Diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang terkait dengan sisi yang diketahui. Maka kita bisa terapkan aturan sinus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, kita coba selesaikan. Kita buat sketsa gambarnya dulu seperti ini. BC-nya 8, AC-nya 4 akar 2, sudut A-nya 45 derajat. Maka bagaimanakah cara menentukan besar sudut B-nya? Nah, kita coba terapkan tadi. Kita mau mencari sudut B. Berarti dengan menggunakan konsep sama tadi ya. A-nya berarti 8. Sini A ya berarti. Ini berarti B-nya. Maka bisa kita tuliskan dengan aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya berapa? A-nya 8. Sinus A. Sinus 45. B-nya 4 akar 2. Sin B-nya. Ini yang mau kita cari. Kita biarkan seperti ini. Kita tentukan sinus 45-nya berapa? Ya, sinus 45 adalah setengah akar 2. Di sini 4 akar 2 per sin B. Kita butuhnya ini ya. Maka sin B-nya kita pindah ruas saja. Kita kalikan silang seperti ini. Nah, jadi 8 sin B sama dengan 4 akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2. Ini kita coret. Nah, 2 ya.
Jadi sin B sama dengan 2, akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 2 berarti 4. 8-nya pindah ruas. Nah, sehingga dapat kita tuliskan sin B adalah setengah. Nah, ini nilai sinus sudutnya. Sinus sudut B-nya adalah setengah. Jadi berapa B-nya? Kita ingat waktu itu kita sudah menghafalkan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Sinusnya berapa sih yang setengah? Ingat nggak? Ya, betul. Sinus sudut yang nilainya setengah itu adalah sudut B-nya, berarti 30 derajat. Baik, kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan untuk contoh 1. Lanjut ke contoh yang kedua. Pada segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat, sudut C sama dengan 105 derajat, dan BC sama dengan 10 cm. BC itu berarti sama aja dengan sisi A. Di sini kita diminta mencari panjang AC. AC itu berarti sama aja dengan sisi B kecil. Nah, hati-hati di sini. Sisi A-nya sudah diketahui berhubungan dengan sudut yang diketahui ya. Oke, sekarang kita buat sketsanya terlebih dahulu. Sudut A 30, sudut C 105, BC-nya 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, ini yang ditanyakan. Sekarang perhatikan. Konsep dari aturan sinus itu berarti 10 per sin 30. Sisi per sinus sudut di depannya sama dengan, karena yang diketahui adalah sudut C, maka sebenarnya kita bisa mencari AB. Tapi di sini yang ditanyakan adalah AC. Berarti kalau kita mau pakai AC, nah berarti di sini kita harus tahu sudut B-nya itu berapa sih? Kita cari dulu sudut B-nya. Sudut B sama dengan 180 dikurangi dengan 105 ditambah 30. Kenapa seperti ini? Ingat, sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga untuk menentukan sudut B, tinggal kita jumlahkan dulu dua sudut yang lain, kemudian 180 dikurangi dengan jumlah dua sudut tersebut. Oke, berapa ini? Ya, jadi hasilnya adalah 45 derajat. Oke, kita tuliskan 10 per sin 30 sama dengan AC per sin 45. Kita tuliskan 10 per sin 30 berapa? Oke, setengah. AC sin 45 berapa? Setengah akar 2. Oke, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Sehingga AC bisa kita tuliskan akar 2-nya pindah. Oke. Jadi AC-nya adalah 10 akar 2 cm. Baik, itu kurang lebih dua contoh. Tadi contoh yang pertama adalah jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang terkait dengan sisi yang diketahui. Dan untuk contoh yang kedua adalah ketika diketahui dua sudut dan satu sisi yang terkait dengan sudut yang diketahui. Semoga bisa dipahami oleh kalian. Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, silakan kalian coba selesaikan latihan soal berikut. Yuk berlatih. Kalian coba kerjakan permasalahan-permasalahan ini di buku catatan kalian. Kemudian nanti kalian coba cocokkan jawaban kalian dengan video pembahasan untuk latihan soal ini, yaitu pada video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Silahkan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.